Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarram sahibul bait, keluarga besar dari Bapak Rosidi bin Haji Iji, yang tentunya saya tidak sebut satu-satu karena banyak ya. Yang saya hormati para asatidz di dalam, banyak sebenarnya Ustaz nih. Saya orang lihat semuanya para asatidz yang ada di dalam, di luar, yang saya hormati. Pak RW Haji Hamdani, Ustaz Saiful, Ustaz Nasruddin, semuanya yang ada di sini yang saya hormati. Para sesepuh, Pak Haji Ridwan, masih banyak lagi sesepuh kita di sini yang tentunya yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat pada kita sehingga bisa hadir di rumah almarhum Bapak Rosidi bin Haji Iji dalam rangka takziah atau zikir malam yang ke-7 dari wafatnya beliau. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan keikhlasan kita membacakan kalimat-kalimat thayyibah Al-Quran dan sebagainya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya buat almarhum Bapak Rosidi dan almarhum yang lainnya. Dan tentunya buat kita juga yang membaca, insya Allah Allah tidak luputkan pahalanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salat dan salam mudah-mudahan saya sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, saya disuruh tausiah sebenarnya mau ogah banget gitu ya, karena takut saya belum mati, jadi belum merasakan mati, jadi kalau tausiah mati ngeri, ya. Jadi kita hanya watawasau bil haq watawasau bis sabr saja, saling mengingatkan kematian. Mati semua pasti ada, pasti merasakan. Dulu waktu saya kecil saya berpikir mati itu hanya milik orang tua saja. Waktu saya kecil pasti yang tua-tua mati. Tapi setelah saya remaja dewasa, ada yang di bawah saya juga mati. Jadi mati itu tidak melihat umur atau usia. Ada yang udah tua belum mati, ada yang masih muda udah mati, gitu ya. Karena memang ketentuan umur, ketentuan kematian itu ajal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada diprediksi kita mau mati kapan, besok, lusa atau dan sebagainya. Karena ini malah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pasti mati. Ya, mau tua belakangan, yang muda duluan bisa saja, ya. Bisa, atau yang muda duluan tua belakangan bisa. Itu mah namanya ketentuan Allah. Kita bersyukur saja yang tua belakangan, yang muda duluan nggak apa-apa gitu ya. Atau sebaliknya kita syukurin yang muda duluan, yang tua belakangan. Mati itu mah mati. Oh, orang mati yang tua ya. Karena kalau yang tua mati duluan nggak ada yang nasehatin. Gitu ya, yang tua nasehatin. Kalau masa yang muda nasihat yang tua gitu ya.
Ya nggak apa-apa, yang penting ilmunya. Para jamaah sekalian yang berbahagia, bukan kematian yang kita takuti, semuanya pasti mati. Semua pasti mati, tapi isti'dadul lil mauti itu penting, Farid. Ya. Kita takziah kepada orang yang mati itu satu faridoh, keutamaan. Tapi isti'dadul lil mauti itu takziah untuk orang yang mati namanya afdol, fadilah, keutamaan. Tapi isti'dadul lil mauti itu faridah, persiapan untuk kematian itu wajib. Kalau zikir ini keutamaan, kita orang zikir, datang orang zikir juga nggak apa-apa. Misalnya ada yang meninggal, kita nggak datang zikir nggak apa-apa, karena besok kamu mati dia juga orang datang zikir. Iya, jadi kan apa-apa kan? Iya pasti gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Itu mah namanya fadilah. Tetapi isti'dadul lil maut itu fardhah. Persiapan untuk kematian itu wajib kita. Semua pasti mati. Maka siap-siap untuk mati. Ya. Dan mati itu saya katakan tidak ada prediksi. Semua yang kita perbuat itu ada catatannya. Tadi saya bacakan, inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami akan menghidupkan orang mati. Nanti orang mati dihidupin lagi di hari kiamat nanti. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat semuanya apa-apa yang telah dia kerjakan dulu di dunia. Dicatat semuanya. Mau besar mau kecil, kayak apa kelakuan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atharahum, dan bekas-bekas kita, peninggalan-peninggalan kita semuanya tercatat. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Semuanya itu terangkum dalam buku induk yang nyata yang besar. Nanti semuanya pada punya buku induk. Ya. Bukan sekolah doang punya rapot, semuanya nanti di akhirat ada rapotnya kita. Rapot kita merah mulu apa enggak, gitu ya. Nanti kita lihat. Karena semuanya orang pasti diperlihatkan amal ibadahnya, ya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ketika dibangkitkan orang jalan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan balasan amal ibadahnya. Dilihatin tuh, yang kecil yang gede kelihatan. Nah ini perlu kita persiapan. Siapkan untuk kematian. Nah ketika kita beribadah, maka beribadahlah seperti kita akan mati besok. Kan ada bukan hadis tapi ada maqalah ulama, ya. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu, beraktivitaslah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Kalau urusan dunia kayak hidup selama-lamanya. Misalnya saya pengen punya mobil, hari ini belum bisa, besok masih hidup, gitu kan? Masih bisa hidup, masih bisa tahun 2025 kali beli mobil. Itu kenapa? Kita mau hidup selama-lamanya urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau urusan akhirat kayak mau mati besok. Jadi kalau kita sholat mau mati besok, kira-kira bagaimana sholat kita? Ya, orang pulang-pulang dilanggar. Ya, pasti kita urzikir beda. Misalnya kita dibilangin besok subuh mati, dia dari maghrib kita udah pulang-pulang kelanggar. Bisa belum subuh kita atur matinya subuh, isya mati. Karena udah ketakutan, ya. Jangan dibalik. I'mal li dunyaka ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan mati besok. Lah kalau kok duniamu mati besok, apa baik kita raup? Yang orang mau mati besok kita pokoknya rakus, habis-habisan kita ambil. Tapi i'mal li akhiratika ka'annaka ta'ishu abadan. Coba bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Lah orang sholat, gua masih lama hidup, gitu ya.
Jamaah sekalian yang saya hormati, mati itu rahasia, nggak ada yang tahu, ya, nggak ada yang tahu. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama rezeki kita dirahasiakan oleh Allah semua, jodoh kita juga dirahasiakan. Tapi indah. Coba kalau ditentuin, mati kita udah ditentuin. Usia 60 tahun kita mati, pokoknya 59 kita udah orang. Kita bisa lihat nih, orang-orang yang usia matinya 60 tahun semua. Maka yang di musola itu ada umur 59 lebih. Yang di bawah 59 nggak pada musola. Gua masih lama matinya. Begitu kan? Yang zikir juga yang tua-tua yang udah mati nih. Kalau gua orang zikir, besok gua mati orang dizikirin. Gitu kan? Itu dirahasiakan. Tapi sekarang kita dirahasiakan jadi bagus. Anak muda mau ke musola karena dia takut mati juga. Iya. Kalau yang mau tua-tua mati, ya masih muda ngapain gua? Udah dugem aja. Iya. Mati gua masih lama gitu kan? Tinggal sehari, katanya Allah kata, walaupun dosamu setinggi apapun, ketika kamu taubat diterima oleh Allah. Gitu kan? Tapi ini dirahasiakan oleh Allah jadi indah. Jadi muda-muda pada zikir, pada ngaji, di musola banyak gitu kan? Pada sholat. Coba kalau tadi saya katakan enggak dirahasiakan, udah tentuin, Yunus umur 70 tahun kamu mati. Berarti saya ini jalan-jalan aja, saya masih jauh 6 tahun lagi gitu kan? 59,9 tinggal sebulan baru saya di musola dah. Ya tobat habis-habisan gitu ya. Tapi kita dari muda udah siap. Karena bisa saja saya katakan besok kita mati atau nanti kita mati, itu rahasia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting dipersiapkan. Beruntung Bapak Rosidi masih ada kita pada zikir. Kita nggak tahu nanti kita mati ada yang zikirin apa enggak. Kalau kita matinya zaman tufan, zaman mati massal, bisa saja kayak kemarin 2 tahun yang lalu. Emang pada zikir orang? Covid ya. 19 nanti COVID-19 apa? 19. Ya, COVID 25 coba. Orang dizikirin kamu mati. Lah gua mau pasti banyak zikirin, gua zikir mulu. Lah kalau acaranya begini ada COVID 25, orang dizikirin juga. Jangan kita ngomong pasti gua banyak yang zikirin. Orang gua rajin zikir, tapi kali gitu ya. Karena nggak ketahuan ya. Jangan begitu ya. Jangan kita optimis bahwa kita pasti bagus, nanti ada yang enggak. Yang penting sekarang siapkan saja bahwa kematian itu pasti datang, maka persiapkanlah diri kita untuk kematian, untuk selalu kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar walaupun sedikit amalan, walaupun sedikit kita kerjakan secara rutin ya. Jadi walaupun dikit kerjakan, jangan nungguin banyak, nungguin itu, jangan. Pokoknya kita kerjakan semampu kita, ibadah kita walaupun dikit kita kerjakan agar Allah terima gitu ya. Jangan nanti gua kalau udah ini baru gua rajin sholat, usia gua udah 50 tahun dah, gua di musola baik 49 mati coba. Orang lagi itu ya. Jangan begitu. Pokoknya kita siap bahwa dunia ini kematian itu datang secara bagtatah, secara tiba-tiba. Ya tiba-tiba. Tiba-tiba artinya tidak pakai yang bilangin, lu mati besok, pasti mati, tapi dirahasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala waktunya. Yang terakhir, bahwa kematian sama rizki itu saudara kembar sebenarnya. Rizki sama mati itu, ajal itu saudara kembar. Selama orang itu masih hidup, rizkinya pasti datang, ya kan? Pasti datengin. Dari mana kek, pokoknya datang rizki, punya rizki. Tapi kalau orang udah mati, rizkinya pergi juga. Ya, contohnya Bang Sidi, bagian anak kaya banget, enggak bakal dia dapat rizki di kuburan. Apa dikirimin duren gitu ya, dimakan, enggak. Rizkinya habis ketika mati. Ya, itu semuanya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala.
rahasia-rahasia yang Allah rahasiakan kepada kita, ini perlu kita sikapi agar kita menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ketika kita wafat atau meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, itu yang kita harapkan. Mencapai husnul khotimah, maka kerjakanlah apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita amalkan bersama-sama, gitu ya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Emang saya mah ogah banget gitu ya. Ini ustadznya nungguin ustadz belum datang nih, jadi disuruh ngomong juga. Nah, saya ngomongnya udah basah nih celana, ya takut. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada omongan yang enggak sesuai, ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.